Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu wa minkal faradu wa ilaikal mustaka. Wassallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di dalam surat Al-Furqan Allah pun menjelaskan wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zina adalah min ismil kabair. Zina adalah salah satu makom maksiat yang tertinggi, karena disejajarkan dengan maksiat kubro seperti berbuat syirik, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Zina di dalam Al-Quran adalah amal perbuatan fahisyatan, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Karenanya para hamba Allah yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak memahami konsekuensi daripada dahsyatnya dosa zina, siapa yang tidak paham, tidak tahu dengan pedihnya siksa orang yang melakukan perbuatan zina. Perbuatan zina berdampak konsekuensi hukumnya bukan saja di alam akhirat, tetapi juga Allah wujudkan di alam dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Wahai hambaku semua, kata Allah, janganlah kamu semua berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan perbuatan zina, maka akan ditimpakan dosa. Siapa yang melakukan perbuatan zina akan dikalungkan kalung kesusahan, baik di dunia terlebih di akhirat. Bahkan lanjutan dari ayat ini adalah yudha'af lahumul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Bagi orang yang berbuat zina akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat, dan dia dikekalkan dengan azab itu dengan penuh kehinaan. Ketika berjalan di padang mahsyar, ada dua sesuatu yang sangat menjijikkan yang akan dilihat dan akan dicium oleh para penduduk padang mahsyar saat itu. Ada hamba Allah yang hitamnya, yang mukanya hitam legam, dan dari kemaluannya mengeluarkan bau-bau yang busuk. Nyatalah ketika kita melihat hamba Allah yang mukanya hitam di padang mahsyar, dan dari kemaluannya keluarlah bau-bau busuk yang tidak mengenakan, nyatalah itulah hamba Allah yang ketika hidup di dunia melakukan perbuatan zina,
tetapi dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, az-zina yurasul faqra, zina mewariskan kefakiran. La yastami'a baina zina wal ghina, tidak akan berkumpul antara kebahagiaan, kesenangan, kekayaan dengan orang yang melakukan perbuatan zina. Karenanya para hamba Allah, ibu bapak, hindarkan dari melakukan perbuatan zina. Zina terbagi dua, yang muhson dan zina ghairu muhson. Zina yang muhson ini adalah zina orang yang punya suami, orang yang punya istri, tapi dia berzina dengan orang lain. Ini zinanya muhson. Dampak hukum Islamnya bukan dipancung, bukan dibunuh, tetapi dampak hukumnya adalah dirajam. Rajama yarjumu urjumu rajman rajimun marjumun marjamun marjamun, dilempari batu untuk menebus dari kesalahan perbuatannya ketika hidup di dunia ini. Karenanya hindari dari melakukan perbuatan zina, terlebih zina muhson yang sudah diikat dengan tali pernikahan, dan zina ghair muhson yang dilakukan para remaja-remaja yang tidak diikat dengan tali nikah. Kalau zina ghair muhson dicambuk 100 cambukan, tetapi zina muhson adalah dirajam, ditimpukin batu sebagai tebusan dari maksiat yang ia lakukan. Dan ini pernah dialami di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'at imra'atun ilan Nabi, datang seorang perempuan kepada Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina muhson. Yang dengan zina muhson ini saya hamil ya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, sucikan saya ingin bertobat. Kemudian Rasulullah merintahkan kepada wanita ini, irji'i ila baitik, kamu pulang ke rumah, tunggu kamu melahirkan. Setelah melahirkan, perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyuruh lagi, irji'i ila baitik, pulang lagi ke rumah, susuin anakmu tersebut. Setelah sudah menjadi besar, disusuin selama 2 tahun, datang lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, anak ini kemudian diambil, dititipkan. Kemudian perempuan tadi dihukumlah dengan hukum rajam. Sehingga ketika wafat perempuan ini kemudian disolatkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau menyolatkan orang yang sudah berzina? Nabi menjawab, perempuan ini telah bertobat sebenar-benar tobat, dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dalam bahasa Quran, wala taqrabu, jangan kau dekati, jangan kau dekati perbuatan zina dengan sarana-sarana zina. Bisa sarana zina ini adalah dengan mata melihat sesuatu yang dilarang agama. Bisa zina ini dengan tangan, bisa ini dengan kaki, bisa ini dengan tubuh, gerakan tubuh kita dan lain sebagainya, dengan mengumbar aurat dan lain sebagainya. Maka kita harus menjadi sebuah pantangan hidup di dunia yang sekali ini. Hindari, selamatkan diri kita dari melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina ini adalah perbuatan hina dari dosa-dosa besar yang setelah tobat memiliki pengaruh adalah melakukan perbuatan zina. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup dunia yang sekali
yang tidak akan lama ini, mari kita bersama-sama hindarkan dari kita melakukan perbuatan zina, ataupun dari kita mendekati sarana-sarana melakukan perbuatan zina. Insya Allah, dengan kita takut kepada Allah, berusaha menjauhkan dari perbuatan zina, hidup kita akan barokah, baik dunia terlebih di akhirat, insya Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zanjatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Zina satu kali, melakukan hubungan seksual satu kali, tidak diikat dengan tali nikah, menghancur leburkan amal kebaikan kita selama 70 tahun. Semoga hadis ini menjadi pelajaran buat kita untuk menjunjung tinggi dari perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak dekat-dekat dan melakukan perbuatan zina. Insya Allah, semoga Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.